Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, hari ini kita mentoring bimbingan skripsi. Kemudian kemarin judulnya pengaruh pola tidur terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Nah, sebetulnya semua penelitian itu layak dan relevan untuk diteliti. Dan judul tersebut sudah relevan karena sesuai dengan program studi yang diberikan dan layak diteliti jika terdapat gap research. Dan akan lebih bagus penelitian ini apabila didukung oleh jurnal-jurnal terindeks. Kemudian untuk mencari jurnal-jurnal terindeks bisa menggunakan aplikasi Publish or Perish. Nah, yang di sini versi 8 dan untuk tampilannya seperti ini. Jadi kalau menggunakan aplikasi Publish or Perish 8 ini, versi 8 ini, kita bisa mencari di sini. Nah, misalnya untuk kata kuncinya pola tidur. Terus mau mencari berapa artikel di sini. Dan untuk tahunnya mau berapa tahun terakhir. Di sini misalnya 2020 sampai 2025 ya. Kemudian klik search. Nah, muncul seperti ini. Kalau download tinggal diklik aja nih. Judulnya judul. Kemudian kita bisa memanfaatkan mini AI. Bisa ini di screen kita bisa minta tolong mini AI. Dari data tersebut misalnya berapa jumlah jurnal yang diterbitkan pada tiap tahun. Jadi kita tidak usah menghitung satu-satu. Nah, di sini dijelaskan 2025 ada 8, 2024 ada 6 artikel. Gitu. Selanjutnya untuk latar belakang, bagaimana membuat latar belakang yang baik. Nah, kita bisa menggunakan konsep segitiga terbalik atau piramida terbalik. Jadi yang dibahas itu pendidikan di Indonesia secara umum, kemudian mengarah ke spesifik dan yang terakhir itu spesifik. Nah, yang spesifik itu apa? Ya judul kita tadi atau topik yang akan kita bahas atau teliti ini nanti. Kemudian untuk metodenya apa sih kalau berdasarkan judul ini? Karena judulnya pengaruh pola tidur ya terhadap konsentrasi belajar mahasiswa, berarti metodenya kuantitatif koresional. Alasannya karena ingin mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y dan bisa menggunakan aplikasi SPSS, Smart PSS atau lainnya untuk menguji pengaruhnya tersebut. Untuk data penelitian itu diperoleh dari mana? Kalau kuantitatif itu dari kuesioner atau angket, kemudian didistribusikan kepada responden. Siapa respondennya? Mahasiswa. Mahasiswa apa? Kalau saya merekomendasikan FKIP. Nah, misalnya di pendidikan PGSD, berarti bisa semua mahasiswa PGSD dari semester 1 sampai 8 atau satu angkatan saja juga bisa. Terus disebarkan menggunakan Google Form saja. Untuk apa? Untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Nah, kita bikin kuesioner jangan banyak-banyak. Satu indikator maksimal 3 saja. Kenapa? Kalau semakin banyak kuesioner soal, itu takutnya di akhir-akhir bio-bio yang mengisi itu bosan. Nah, menyebabkan nanti datanya tidak valid, tidak reliable. Kemudian untuk jurnal rujukan, oh ya, kalau bikin kuesioner itu sebaiknya kita menggunakan jurnal rujukan. Jadi ada contoh kuesioner, kemudian kita menyesuaikan dengan kondisi penelitian kita saat ini. Atau contoh lain, ini kan jurnal internasional menggunakan bahasa Inggris. Kita bahasa Indonesia sesuai dengan bahasa yang kita gunakan akan mempermudah mengisi kuesioner. Kemudian variabel penelitiannya apa? Berarti ada dua, karena pengaruh pola tidur terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Berarti pola tidur sebagai variabel X, konsentrasi belajar mahasiswa sebagai variabel Y. Nah, kemudian langkah awal bagaimana? Ya, tentu saja memperbaiki latar belakang terlebih dahulu dengan membahas pendidikan secara umum ya, dan kemudian dikerucutkan ke arah yang spesifik, yaitu pengaruh pola tidur terhadap konsentrasi belajar mahasiswa dengan memanfaatkan tools akademik. Nanti kita sambil jalan ya pakai ini ya, sambil spasi ya. Ini yang pertama itu fiksasi latar belakang atau bab 1 ya. Ini kita kerjakan 1 minggu. Kemudian setelah bab 1 dan 3 selesai, silakan dikonsultasikan ke dosen pembimbing, kemudian kita revisi. Kondisional artinya kadang kan dosen agendanya banyak, terus kadang ya untuk ditemui juga butuh janjian, makanya ini kondisional itu bisa 1, 2 atau 1-2 minggu atau sampai 1 bulan. Kemudian olah data ini juga bisa sampai 2 minggu. Karena ada ini analisis data, mengolah data, menguji data. Kalau sudah, konsultasikan lagi ke dosen. Konsultasi dan revisi ya, awal yang ini, maaf ini yang revisi. Kalau sudah, ya nanti selesai. Kalau komunikasinya biasa melalui WA, Zoom seperti ini, atau Google Meet, monggo. Kalau saya merekomendasikan Zoom aja seperti ini. Nah, kalau untuk komunikasi bisa lanjut ke WA. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Oke. Kalau udah, ini dulu ya. Ambil merancang latar belakang. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.